Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Sahabat Tribuners yang berbahagia dimanapun kalian berada, alhamdulillah berkat hidayah inayahnya Allah kita bisa di sini berkumpul bermuajahah dalam channel yang insya Allah akan terus diberkahi oleh Allah. Sahabat Tribuners yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu bulan yang mulia, bulan yang dijanjikan oleh Allah beberapa pahala yang dilipatkan atas amal, atas ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Belum tentu juga itu, banyak sekali ijabah-ijabah doa yang sudah diijabahi oleh Allah. Salah satunya adalah kita berada di bulan Ramadan. Ini berkat daripada doa-doa kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya ini adalah ijabah doa kita. Maka ketika kita sudah masuk dalam bulan suci Ramadan, kita patutnya menyambutnya dengan bahagia. Salah satunya adalah dengan cara kita beribadah, mengkhususkan atau mengkhususkan ibadah-ibadah kita, supaya ibadah kita terus menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah segala doa-doa kita. Sahabat Tribuners yang berbahagia, dalam bulan suci Ramadan ada 3 fase. Ada 3 fase yang dinyatakan oleh Allah, pembagiannya ada 10. Dalam sahabat menjelaskan 10 fase itu ada 3 fase dalam Ramadan. Pertama adalah fase rahmat Allah. Yang kedua adalah maghfirah Allah, bagaimana Allah memberikan ampunan kepada seluruh umat manusia, di bumi khususnya adalah umat Islam. Dosa-dosa yang terdahulu dihapuskan ketika kita menjalankan bulan suci Ramadan. Dan fase ketiga, ini adalah fase terbebasnya dari api neraka. Insya Allah kita semua berada dalam fase ini semuanya dan diijabah seluruh doa-doanya. Bayangkan saudara-saudara kita tidak mampu dan tidak bisa mengikuti dan menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan penuh dengan khidmatan dan kekhusyuan dalam beribadah. Sahabat Tribuners yang berbahagia, ada 2 hal besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Pertama adalah turunnya Al-Quran atau yang diperingati sebagai nuzulul Quran. Yang kedua adalah Lailatul Qadar. Sahabat Tribuners, ada beberapa hal dalam Lailatul Qadar yang dijelaskan pada ayat saya tadi. Ini tibanya bulan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Kalau kita kalkulasikan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Pada saat itu Rasulullah ditanya oleh umatnya, "Ya Rasulullah, kami hidupnya usianya tidak panjang seperti nabi-nabi atau umat sebelum engkau. Tapi kami pengen beramal ya Rasulullah. Dan amal kami tidak 100 tahun, pengen 1000 tahun seperti umat-umat sebelum engkau. Bagaimana ya Rasulullah?" Dan akhirnya Rasulullah menjawab, "Wahai umatku, ingatlah dalam bulan suci Ramadan ada 10 hari terakhir yang di situ jatuh sebagai malam yang sangat luar biasa, yaitu malam 1000 bulan. Apa yang terjadi pada malam 1000 bulan? Di situ dilipat gandakannya amal. Di situ ada beberapa maghfirah Allah. Seluruh orang yang menyambut baik adanya Lailatul Qadar, maka Allah akan memberikan sececah keceriaan kepada orang-orang yang mengharapkan Lailatul Qadar." Pada saat itu Rasulullah ditanya begitu, maka Rasulullah menjawab, "Memang usia umatku itu maksimal 83 tahun atau 80 tahun lah. Tapi kalau dipatok Nabi Muhammad itu usianya adalah 63 tahun.
Bagaimana ya Rasulullah? Saya pengen amal ibadah saya seperti sahabat-sahabat umat atau sebelum Nabi. Maka Rasulullah menjawab, kalau kayak gitu tunggulah malam Lailatul Qadar. Karena apa? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik daripada 1000 bulan. Artinya kalau 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Kalau 83 tahun, bayangkan kalau usia kita 25 tahun dikali 5 tahun, dalam 1 tahun kita mendapatkan atau bertemu dengan Lailatul Qadar, maka 83 dikali 5 sudah luar biasa itu. Sahabat Tribuners yang berbahagia, Lailatul Qadar juga dapat kita nikmati dengan beberapa cara. Pertama, yang sudah keumum lumrahnya adalah kita beriktikaf di masjid. Ada 2 hal yang bisa diterima atau tidaknya iktikaf itu. Pertama, iktikaf yang diterima adalah kita mensyukuri dan hadir di situ dalam masjid, kita niat iktikaf, kita niat menginap di masjid. Tapi ada juga yang kedua, ada yang niat nginap di masjid tapi hanya pindah tempat tidur. Banyak sekali itu contohnya. Contoh dari rumah mereka ke masjid, membawa kasur, membawa selimut, membawa bantal dan sebagainya. Apakah itu disebut itikaf? Ya, memang itikaf di situ, tapi niatnya sudah berbeda. Itu adalah niat untuk pindah tempat tidur. Kalau niat itikaf, kita niati dari rumah itikaf, kemudian kita di situ datang jam 10, kemudian kita membaca Al-Quran dulu 1 jam, setengah jam atau 1 jam, sampai jam 11 tidur, sampai menjelang sahur. Sebelum sahur kita tahajud dulu, maka di situ adalah yang disebut dengan itikaf yang diterima oleh Allah. Artinya di situ kita isi dengan hal-hal yang positif, tidak hanya memindahkan tempat tidur dari rumah ke masjid. Yang pertama adalah itikaf. Untuk yang kedua, sahabat Tribuners yang berbahagia, Tribuners yang kedua selain daripada itikaf adalah kita zikir. Menjalankan zikir kepada Allah. Itu adalah untuk menyambut kita sebagai tanda ceriaan kita menyambut adanya Lailatul Qadar. Bagaimana zikirnya? Yang mudah-mudah saja, nggak usah susah-susah. Zikirnya adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sahabat Tribuners, itu adalah zikir yang setidaknya kita terus memandangkan dalam Lailatul Qadar. Artinya kita mengharapkan pada malam itu. Ketika sudah iktikaf, kita banyak berzikir, yaitu zikirnya yang tadi sudah disebutkan. Semoga Allah ini bisa menerima zikir kita. Hal yang ketiga, sahabat Tribuners, ada yang ketiga dalam kita menjemput adanya Lailatul Qadar, itu adalah kita meneruskan dari zikir tadi dalam sholat, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud berapa rakaat sebenarnya? Sholat tahajud boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh terbaik ada 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu sudah terbaik. Maka setelah sholat tahajud, kita teruskan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran untuk menjelang daripada kita sahur, kita lihat kembali berpuasa. Artinya dalam 1 malam ini kita teruskan ke dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Semoga ini adalah treatment untuk menjemput adanya Lailatul Qadar. Sahabat Tribuners yang berbahagia, semoga penjelasan tadi kita bisa bermanfaat dan kita bisa menjadi orang-orang yang menerima daripada Lailatul Qadar dan kita mendapatkan kemanfaatan Lailatul Qadar supaya kita dihapus sebagai umatnya Nabi yang mendapatkan pahala 83 tahun atau 1000 bulan. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah dan seluruh apa yang kita lakukan ini menjadi kebaikan masa depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya Tuswarhan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.